Barangnya kita ki dodol-dodol lho yo ya. Padahal cuman gombal, padahal cuman sepatu isine. Jajan coklat ya dodol-dodol, arane panci sapa-apa ilang kabeh isine. Anu kenang apa sih rame-rame? Kene dak jelasna, ajak ke susu dingin yuk. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya, kok barang aku ada yang hilang? Kok proses pemeriksaan di Bea Cukainya lama? Terus gimana sih mereka netapin pajaknya? Jadi, proses pengiriman barang oleh pekerja migran Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/Pemka 10 Tahun 2019 tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman. Ketika barang yang kamu kirim tiba dari luar negeri ke tempat penimbunan, akan dilakukan pembongkaran oleh perusahaan jasa pengiriman dan disaksikan oleh petugas Bea Cukai. Dalam proses ini, Bea Cukai akan memastikan bahwa barang yang diberitahukan oleh perusahaan sesuai dengan jumlah barang yang tiba di tempat penimbunan. Proses pembongkaran hingga penyiapan barang seluruhnya dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman. Setelah dilakukan pembongkaran, barang yang kamu kirim akan dilakukan pemindaian atau scan menggunakan mesin X-ray. Proses ini biasa juga disebut dengan penjaluran. Petugas Bea Cukai akan melakukan pemilahan barang menjadi dua jenis, jalur merah dan jalur hijau sesuai dengan manajemen resiko. Proses ini penting agar memastikan bahwa barang yang masuk ke Indonesia bukan barang yang dilarang atau dibatasi. Emang pernah ada ya barang kiriman yang isinya membahayakan? Eits, jangan salah. Pernah dengar kasus ini? Bea Cukai Tanjung Emas gagalkan penyelundupan sabu-sabu sebesar 509,7 gram lewat kiriman paket. Lalu penyelundupan 3,5 kg narkoba dalam bingkai kaligrafi, atau Bea Cukai Bali dan BNN yang menyita kokain sebesar 200,76 gram. Nah, ini peran Bea Cukai sebagai community protector untuk melindungi masyarakat Indonesia dari masuknya barang-barang berbahaya. Enggak cuma narkoba, tapi barang-barang lain yang berbahaya bagi kesehatan, keselamatan, dan keberlangsungan industri dalam negeri. Balik lagi ke alur pemeriksaan barang kiriman. Untuk barang-barang yang masuk dalam kategori jalur merah, akan dilakukan pemeriksaan fisik. Dalam proses ini, ada hal yang penting banget buat kamu tahu. Yang melakukan pembongkaran, membuka kemasan paket, mengeluarkan isi paket jika perlu, hingga mengemasnya kembali, seluruhnya dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman. Bea Cukai hanya melakukan pemeriksaan dan itu didampingi oleh perusahaan jasa pengiriman. Catat. Untuk barang yang ditetapkan dalam jalur hijau dan kategori jalur merah yang telah dilakukan pemeriksaan fisik, selanjutnya akan dilakukan penelitian dokumen untuk menetapkan besaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dibayar. Setelah seluruh kewajiban pabeannya diselesaikan, barang akan langsung dikirim ke alamat penerima oleh pengusaha jasa kiriman. Assalamualaikum, Mas. Barangnya udah sampai. Iya. Ya. Sudah dibuka? Ya, Mas. Oh iya, benar anaknya itu semua. Saya di Hongkong udah mulai tahun 2008, sudah beberapa kali. Oh gitu, dan pernah ada kasus yang hilang gitu atau enggak, Bu? Alhamdulillah tempat saya tidak ada. Oh iya. Kalau saya pribadi tidak pernah. Sekarang kita lihat yuk histori pengiriman atas nama Wike Yanuari. Tanggal 2 Desember 2022, saudari Wike Yanuari melakukan pengiriman paket dari Hong Kong. Tanggal 2 Desember 2022 hingga 6 Januari 2023, proses pengiriman oleh jasa ekspedisi. Proses ini memakan waktu selama 1 bulan 4 hari. Tanggal 6 Januari 2023 pukul 11.46, barang tiba di pelabuhan dan siap diperiksa Bea Cukai. Tanggal 6 Januari 2023 pukul 11.46 hingga 14.09, barang telah selesai diperiksa oleh Bea Cukai dan proses ini hanya memakan waktu selama 53 menit. Tanggal 6 Januari 2023 pukul 16.50, barang keluar dari gudang dan diantar ke penerima. Tanggal 6 Januari 2023 pukul 17.50, barang tiba di alamat penerima barang. Catat ya, waktu pemeriksaan di Bea Cukai hanya 53 menit. Kok ada yang hilang? Kok proses pemeriksaan di Bea Cukainya lama? Terus gimana sih?
Jawaban tidak sesuai dengan keluhan. Kami nggak butuh klarifikasi, cuman butuh perbaikilah birokrasi. Sampai sekarang masih banyak paket-paketan yang diodol-odol hilang. Bahkan yang terakhir, yang terbaru, yang ternew, mbak-mbak dari Hongkong kirim paketan diganti semuanya sama buku dan koran-koran bekas. Bahkan TKI Malaysia, segerombolan TKI Malaysia kena tipu massal. Saya minta tolong, jawabannya apa? Kami nggak bisa melacak kalau belum dilaporkan ke Tetek Bengek. Wah toh, Bu Sri Mulyani, anak buah sampean, pintere kebacut. Paketan sudah diteropong sama mesin, kenapa harus dibongkar? Klarifikasinya lucu. Lah ya kuwi, kaya dagelan, kaya lodruk ya peraweh. Aku wis dikirimi ya, kalian urung delok videone iki aku wis ndelok dhisik dhewe. Aku males mendanggapi soalnya jan ora sesuai karo ilmu agama dan kebatinan ya. Ya Allah, pokoknya manusia ning Indonesia ora percaya karo sing jenenge goib-goib ya. Apa meneh goib mesin ngene iki ya, infrared yo kan, mesin scan. Kuwi ora percaya. Kuwi ki nganu apa ki nek ngarani goib ngono kuwi ora pareng. Dosa ya. Dosa percaya karo ngono kuwi. Dadi kudu dibedel, dibuka ngono kuwi. Ya, wis padha lah ya kan. Kaya mbiyen kan kasusnya keperawanan barang kan dibahas. Ya ngono kuwi. Wayah iki nek untuk membuktikan keperawanan nek pamane dibernerne omongane kudu dibuka, dijajal tenan. Ih, gladrah omong aku rek. Hah, bea cukai, kuwi salah satu video. Apa ya mungkin kuwi gak sampean cek. Lek wis sampean cek, wis ro barange bosok kaya ngono. Kok ya cek mentolone ngeterne ning jero omah. Kurir ya, Pak Kurir. Kondi lek mun njepuk kuwi paketane. Delokan Bu Sri Mulyani, aku ora ngapusi kan? Ijek enak meneh videone. Klambi bekas, klambi paketane dijoli buku bekas, koran-koran bekas. Wis to aku ora ngapusi Bu tenan ya. Kuwi piye omonganmu bea cukai? Ngomongmu jarene yang membuka paketan adalah kurir. Kami menyaksikan sebagai otak manusia biasa yang banyak kotor dan hati ngeres seperti saya. Pasti saya berpikir, oh berarti nek barang hilang lek anak sing nyolong sampe nyawang tok orang ngomong apa-apa. Kan jarene juga ditutup kembali, kalian juga menyaksikan. Nek ngene iki aku njaluk tanggung jawab nang sapa to, Mas? Nek aku kena masalah ngene iki piye, Mas? Mas aku njaluk tanggung jawab nang sapa, Mas? Piye terusan nek keterangane ngono kuwi paketane? Apakah juga tidak ada yang bisa bertanggung jawab ya? Aku njaluk tanggung jawab Mas Kurir. Mas Gojek iki, Mas Gojek lek tak jaluk tanggung jawab cowet ya. Mas yo tak kon jemput ning ngarep omah nek bojoku Mas Gojek lho gelem tanggung jawab, ditekoki yo gelem jawab terang-terangan. Pegawai pemerintahan kita iku kalah karo Mas Gojek, Mas GrabFood ya wis to. Jangkrik. Oke guys, di sini saya mau menanggapi juga ya terkait apa yang dialami oleh Mbak Viral ini. Jadi ketika beliau membuat video, kemudian dari video-video yang dibuat itu berisi kritikan dengan harapan ada pertanggungjawaban, kemudian ada perbaikan kinerja birokrasi pada bea cukai. Tetapi tadi saya melihat video, sepertinya video tandingan ya, untuk mau menjawab, atau sepertinya bea cukai ini ingin memberikan klarifikasi agar tidak terlihat bahwa mereka disalahkan ya. Artinya kalau misalnya ada keluhan barang hilang, barang rusak, sampul barang itu diganti, itu yang harus disalahkan adalah perusahaan jasa pengiriman ya. Jadi mereka itu hanya menyaksikan, tidak menyentuh barang-barang kita. Jadi itu yang harus disalahkan adalah perusahaan jasa pengiriman, bukan bea cukai. Ya, itu kira-kira kesimpulan yang bisa saya lihat dari klarifikasi petugas bea cukai. Oke, mereka tidak mau untuk disalahkan, mereka tidak ingin ada pihak-pihak yang mengkritik, jadi percuma saja ya. Semoga ini didengarlah oleh pemerintah untuk perbaikan
kinerja birokrasi pada Bea Cukai. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.